Kakak, sekarang kita sudah berada di bagian kedua. Bagian kedua yaitu terkait dengan pengenalan azimut dan biring. Apa itu azimut dan apa itu yang dimaksud dengan biring? Azimut dan back azimut. Azimut adalah besaran sudut antara sudut magnetis atau 0 derajat dengan titik atau sasaran yang kita tuju. Azimut juga sering disebut dengan sudut kompas, perhitungan searah dengan jarum jam. Untuk lebih memudahkan pemahaman terkait dengan azimut, kita coba lihat pada gambar berikut. Titik tersebut merupakan seorang pembidik atau misalnya kakak. Kakak membidik dengan kompas bidik atau kompas bidik digital. Kakak membidik sebuah pohon, lalu dihasilkan derajat yang didapat melalui kompas atau di kompas digital adalah 63 derajat. Nah, 63 derajat itu didapatkan dari arah bidikan kakak ke arah utara. Itu yang disebut dengan azimut. Seperti yang kita ketahui bahwa arah utara itu adalah 0 derajat. Sedangkan arah timur itu 90 derajat, arah selatan itu 180 derajat, arah barat itu adalah 270 derajat. Nah, sehingga kita membidik pohon dengan sudut 63 derajat, garis lurus yang berada di belakang kita itu merupakan 243 derajat. Itu yang disebut dengan back azimut. Untuk memudahkan mencari back azimut, biasanya kita membuat patokan. Apabila azimutnya lebih dari 180 derajat, maka back azimutnya sudut azimut dikurangi 180 derajat. Namun apabila sudut azimutnya kurang dari 180 derajat, maka back azimutnya ditambah 180 derajat. Nah, sudah paham kan? Selanjutnya kita akan setelah mempelajari azimut dan back azimut, kita selanjutnya belajar tentang biring. Apa yang dimaksud dengan biring? Biring adalah sudut yang diukur dari utara maupun dari selatan, berputar searah dengan jarum jam ataupun berlawanan jarum jam ke titik yang dituju. Besar biring antara 0 sampai 90 derajat dan dituliskan dengan 2 huruf arahnya. Jadi apabila tadi penulisan azimut dan back azimut berpedoman pada sudut 360 derajat, apabila biring berpedoman pada 90 derajat, pedomannya arah utara dan arah selatan. Untuk lebih memudahkan, kita coba cek contohnya. Misalnya kakak membidik, seperti yang tadi, kakak membidik sebuah pohon. Nah, ketika dibidik maka menghasilkan sebuah bidikan. Dapat kita lihat itu ada utara atau north, lalu timur atau east, terus selatan atau south, dan west atau barat. Biasanya sudut biring menggunakan bahasa Inggris. Misalnya north 63 S, US atau south S gitu. Nah, kita lihat misalnya sudut yang diperoleh yaitu 63 derajat. Sedangkan back biringnya itu juga 63 derajat. Namun huruf depan sama belakangnya itu yang berbeda. Kita lihat apabila di arah antara utara dengan timur maka northeast. Selanjutnya southeast, southwest, dan northwest. Atau biasa kita sebut dengan tenggara, barat daya, barat laut, timur laut. Untuk penulisan biring lebih tepatnya, misalnya pohon bidikan yang tadi dibidik itu sudutnya 63 derajat, maka kita menyebutnya north 63 degree S atau N63 derajat E atau utara 63 derajat timur karena pedomannya dari arah utara dan arah selatan. Atau back biringnya artinya sudut lawan antara biring. Sudut lawan bukan yang ada di sampingnya, tapi tetap di belakangnya. Sudutnya sama 63 derajat, namun huruf depan dan belakangnya itu yang berbeda. Kalau tadi pedomannya utara dan timur, yang sekarang adalah selatan. Selatan ke barat, berarti south 63 derajat west atau selatan 63 derajat barat. Begitu cara penyebutan untuk biring. Setelah mempelajari biring dan azimut, ingat dua hal tersebut merupakan hal yang mirip. Artinya kita menyebutkan lokasi kita atau titik kita berada, namun berbeda tolak ukurnya. Yang pertama 360 derajat dan yang kedua 90 derajat dan membagi menjadi 4 kuadran. Selanjutnya kita akan belajar tentang bisection dan intersection.
Resection adalah menentukan suatu posisi kita pada peta dengan menggunakan dua atau lebih tanda medan. Sedangkan intersection, cara menentukan tempat kedudukan suatu benda dengan bantuan dua atau lebih tanda-tanda alam atau tanda-tanda medan yang ada di peta yang sudah kita ketahui di dalam peta. Cara mudahnya adalah resection adalah mengetahui kita berada di mana dengan memanfaatkan dua objek. Sedangkan intersection mencari keadaan suatu benda dengan memanfaatkan dua objek. Seperti contohnya berikut di sini merupakan sebuah peta topografi atau peta dasar yang mana dia mencari dirinya sendiri. Nah, you are here itu di situ dia memanfaatkan dua pucuk bukit. Jadi ketika kita di lapangan, kita akan melihat peta topografi. Biasanya yang kita pegang dua medan yang kita cari adalah pucuk dari bukit, karena kalau misalnya di pucuk bukit di peta itu akan terlihat. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan menggunakan metode yang lain supaya kakak bisa memahami dengan mudah terkait dengan resection. Untuk memudahkan dalam memahami resection dan intersection, ini merupakan gambaran sebuah citra dari Google Earth atau nanti bisa dilihat di Google Map. Ini merupakan salah satu lokasi yang berada di dekat Mansapuraya. Ini merupakan Geraha Sabha Pramana yang ada di Universitas Gadjah Mada. Dan di sini posisinya, misalnya saya berada di tengah lapangan, tapi saya nggak tahu posisi pas atau posisi yang tepat saya di mana. Namun ketika saya melihat citra, saya tahu, oh di situ ada yang namanya tiang upacara. Nah, sehingga saya tahu titik itu. Selanjutnya saya tahu, dan di pojokan itu ada pojokan yang sesuai dengan citra. Untuk mengetahui keberadaan saya, ini kita mencari resection ya, menggunakan resection ya. Untuk mencari keberadaan saya harus membidik dari arah saya ke titik A. Nah, sehingga diperoleh sudut saya ke A itu 24 derajat. Sudut saya ke B itu 67 derajat. Jadi saya nggak perlu datang ke A ataupun saya datang ke B. Saya cukup diam di posisi saya. Ketika saya bidik A, totalnya 24 derajat, bidik B itu 67 derajat, saya harus mencari back azimut. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa untuk mencari back azimut, ketika sudutnya kurang dari 180 derajat, maka back azimutnya ditambah 180 derajat. Begitu pula dengan sudut A. Back azimut dari 24 derajat adalah 204 derajat, sedangkan back azimut dari sudut B yaitu 240 derajat. Setelah itu, apa yang perlu kita lakukan? Setelah itu, letakkan protaktor di titik A tersebut. Lalu, tarik garis back azimutnya. Misalnya, titik A 204, berarti tarik ke 204. Nah, akhirnya ke selatan, seperti yang ada di garis merah ini. Selanjutnya, titik B 247, ditarik ke belakang. Ditarik, akhirnya ketemu. 247 itu ada di selatan. Nah, setelah dua ini kita garis, di dalam citra tersebut, maka diperoleh satu titik. Nah, satu titik itu merupakan keberadaan di mana kita berada. Nah, ini yang disebut dengan cara resection. Selanjutnya, kita belajar tentang intersection. Kalau resection mencari keberadaan kita berada, kalau intersection kita mencari sebuah titik. Misalnya, saya meletakkan sepatu saya di tengah lapangan, tapi saya nggak tahu nih pasnya gimana. Nah, sedangkan saya tahu lokasi benderanya di situ. Terus selanjutnya di pojokan ada yang ada di peta itu. Lalu apa yang saya lakukan? Saya membidik dari A. Jadi saya membidik dari A, saya akan menembak keberadaan dari posisi sepatunya. Akhirnya diperoleh A, saya bidik ke posisi sepatu itu 204 derajat. Setelah saya dari A, saya pindah ke B. Setelah pindah B, saya bidik sepatunya. Ternyata saya temukan 245 derajat. Setelah itu, kita tarik garisnya. Yang A 204 derajat, yang B 245 derajat. Akhirnya ditemukanlah posisi benda atau posisi sepatu kita. Kita sudah mempelajari tentang azimut, back azimut, bearing, back bearing, selanjutnya resection dan intersection. Cukup mudah bukan? Nah, semua hal tadi akan mudah dipelajari apabila kita langsung mempraktekkan. Nah, sehingga setelah ini kakak bisa mempraktikkan di rumah untuk mencari sudut di mana
di rumah kakak berada. Selamat belajar lebih lanjut, kakak bisa mencari ilmu-ilmu lain di dalam YouTube atau di dalam media lain. Sampai ketemu di bagian ketiga.